Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Dwi Nugroho dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 18 yang beranggotakan Nurjihan Ayu Azizah, Aisyah Nurmalita Azahra, Firda Sofiatul Wahda, dan Dwi Anjani Hesika Putri, dan Anastasia Dewi Sartika. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai hasil pembelajaran berbasis proyek perencanaan unit kerja reka medis. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Dwi Anjani. Baik, untuk latar belakang. Maaf Pak, suaranya bindeng ya. Habis bangun tidur. Enggak, pilek Kak. Baik, untuk yang pertama, efisiensi dan efektivitas pengelolaan rekam medis penting untuk pelayanan kesehatan berkualitas. Hal ini mengenai seperti penataan ruang penyimpanan rekam medis, ruang pendaftaran untuk rawat jalan maupun rawat inap atau IGD, serta ruang kerja unit rekam medis memiliki peran vital dalam memastikan kelancaran alur kerja dan akses informasi bagi tenaga medis dan pasien. Terus yang kedua, tata letak ruang rekam medis yang optimal dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan rekam medis. Hal ini seringkali sulit menemukan rekam medis karena waktu tunggu menjadi lama dan ada risiko kehilangan atau kerusakan rekam medis. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan karena pasien harus menunggu lama untuk mendapatkan rekam medisnya. Yang ketiga, masih banyak rumah sakit yang memiliki tata letak ruang rekam medis yang belum optimal. Karena hal ini menyebabkan antrian panjang sehingga pasien harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan. Yang keempat, penataan ruang rekam medis yang optimal dapat mendukung pelayanan kesehatan berkualitas tinggi dan meningkatkan kepuasan pasien. Selanjutnya, rumusan masalah dan solusi yang ditawarkan. Ada rumusan masalah yang pertama, apakah tata letak ruang penyimpanan rekam medis memungkinkan akses dan pengembalian yang mudah dan efisien? Yang kedua, bagaimana tata letak fisik ruang pendaftaran rawat jalan dan rawat inap atau IGD yang memenuhi aspek ergonomi? Dan yang ketiga, bagaimana tata letak fisik ruang kerja unit kerja rekam medis yang memenuhi aspek ergonomi? Selanjutnya, untuk solusi yang ditawarkan, yang pertama, analisis kebutuhan rak penyimpanan rekam medis untuk 5 tahun ke depan, serta menghitung luas ruangan penyimpanan rekam medis. Yang kedua, analisis kebutuhan di ruang pendaftaran rawat jalan dan rawat inap atau IGD, serta menghitung luas ruang pendaftaran. Dan yang ketiga, analisis kebutuhan di ruang kerja, unit kerja rekam medis, serta menghitung luas ruangan. Untuk tujuan penelitian, tujuan umumnya dapat membuat perencanaan tata letak unit kerja rekam medis yang memenuhi aspek ergonomi di ruang penyimpanan rekam medis, pendaftaran rawat jalan, pendaftaran rawat inap atau IGD, dan ruang kerja unit kerja rekam medis. Untuk tujuan khususnya, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana tata letak ruang penyimpanan rekam medis yang memberikan keefisien dan kemudahan pengambilan. Yang kedua, untuk mengetahui tata letak ruang pendaftaran rawat jalan dan rawat inap atau IGD yang memenuhi aspek ergonomi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tata letak ruang kerja unit kerja rekam medis yang memenuhi aspek ergonomi. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Untuk metode pelaksanaan terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama ada rencana kegiatan, lokasi, jadwal, yang kedua ada sasaran, yang ketiga ada tahap dan langkah-langkah kegiatan proyek,
Yang keempat ada sumber daya yang terlibat, dan yang kelima ada luaran. Untuk yang pertama ada rencana kegiatan, lokasi, dan jadwal. Rencana kegiatan itu untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan kerja di ruang unit kerja rekam medis Rumah Sakit Unjaya. Laporan ini menyusun rangkaian kegiatan yang meliputi beberapa tahap. Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi masalah, menganalisis kebutuhan, kemudahan merancang desain, menyusun jadwal pelaksanaan, serta membuat anggaran. Kemudian lokasi pelaksanaan proyek ini dilakukan di ruang kerja unit kerja rekam medis di Rumah Sakit Unjaya yang meliputi ruang penyimpanan berkas rekam medis, ruang kerja unit kerja rekam medis, ruang pendaftaran rawat jalan, ruang pendaftaran rawat inap, dan ruang pendaftaran instalasi gawat darurat. Kemudian jadwalnya, yang pertama identifikasi masalah pada tanggal 2 Mei, analisis kebutuhan tanggal 2 Mei sampai 3 Mei, untuk rencana proyek tanggal 4 Mei, dan laporan kegiatan proyek tanggal 1 dan 2 Juni. Selanjutnya, sasaran. Yang pertama ada meningkatkan kapasitas rak penyimpanan berkas rekam medis. Yang kedua, memperluas dan mengubah tata letak ruang kerja pendaftaran dan ruang kerja unit kerja rekam medis. Kemudian yang ketiga ada tahap dan langkah-langkah kegiatan proyek. Yang pertama ada tahap kegiatan proyek, identifikasi masalah pada tanggal 13 sampai 15 Mei, analisis kebutuhan tanggal 16 sampai 22 Mei, melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing tanggal 5 Juni, membuat konsep desain tanggal 6 Juni, membuat desain tanggal 7 sampai 14 Juni, melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing tanggal 11 Juni, menyusun laporan tanggal 7 sampai 14 Juni, dan presentasi proyek tanggal 15 Juni. Selanjutnya ada sumber daya yang terlibat. Yang pertama, sumber daya manusia itu ada dosen pembimbing, mahasiswa prodi rekam medis dan informasi kesehatan. Yang kedua ada material dan peralatan, ada laptop dan software Kohom. Selanjutnya ada luaran. Yang pertama ada desain ruang penyimpanan berkas rekam medis, desain ruang pendaftaran rawat jalan, desain ruang pendaftaran IGD dan rawat inap, dan yang terakhir ada desain ruang kerja unit kerja rekam medis. Untuk kasus pertama, di sebuah rumah sakit tipe C akan melakukan revitalisasi desain UKRM karena adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien. Dan pada 3 bulan yang lalu ada kejadian petugas filing terjatuh dari tangga saat mengambil berkas. Setelah melakukan perhitungan, didapat ukuran idealnya adalah 2 meter dikali 1,6 meter dikali 0,30 meter. Selain itu, adanya penambahan kunjungan pasien sehingga rak sudah penuh. Kepala rekam medis mendapat laporan penambahan kunjungan selama 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2019, rekam medis, rawat jalan, dan IGD terdapat 11.100 dan rekam medis rawat inap ada 1.250. Pada tahun 2020 terdapat 13.500, pada rawat inap terdapat 3.200, dan tahun 2021 rawat jalan dan IGD terdapat 16.700 dan rawat inap 4.500. Dan 2022 rawat jalan terdapat 18.500 dan rawat inap 5.600, 2023 21.300 dan 6.400, dan yang terakhir 2024 23.500 dan 8.800. Untuk bagian ruang kerja UKRM terdapat 6 orang PMIK dengan jabatan 1 orang kepala rekam medis, 1 petugas assembling dan analisis, 2 petugas coding dan indexing, 1 petugas statistik, dan 1 petugas SKM. Untuk
kebutuhan dan prasarana, setiap jabatan 1 meja dengan laci dan 1 kursi kerja. Di ruang kerja dibutuhkan 2 lemari arsip dan di ruang kepala rekam medis dibutuhkan 1 lemari dan 1 set kursi tamu. Untuk ruang pendaftaran rawat jalan memiliki luas 2,05 meter persegi dengan luas ruang pendaftaran rawat inap yaitu 2,87 meter persegi. Untuk kebutuhan sarana masing-masing loket pendaftaran terdapat 3 meja komputer pendaftaran, 3 kursi putar petugas, 3 kursi pasien, 3 set komputer, 3 printer, dan 2 filing kabinet. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan kebutuhan rekam medis. Perhitungan pertumbuhan rekam medis yang pertama yaitu pertumbuhan 2019. Pertumbuhan 2019 terdapat 35,22%. Pertumbuhan 2020 terdapat 26,94%. Pertumbuhan 2021 terdapat 13,67%. Pertumbuhan 2022 terdapat 14,93%. Pertumbuhan 2023 terdapat 16,78%. Jadi untuk pertumbuhan rekam medis setiap tahunnya itu terdapat 21,508%. Yang kedua yaitu untuk menghitung perhitungan jumlah rekam medis 5 tahun ke depan. Pada 2025 terdapat 39.307 rekam medis. Pada 2026 terdapat 47.761 rekam medis. Pada 2027 terdapat 58.033 rekam medis. Pada 2028 terdapat 70.514 rekam medis. Kemudian pada tahun 2029 terdapat 85.680. Jadi jumlah rekam medis yang akan disimpan dalam 5 tahun mendatang terdapat 85.680 rekam medis. Selanjutnya, untuk menghitung luas penyimpanan rekam medis, yaitu panjang rak dibagi ketebalan rak, yaitu panjang rak 2 meter dibagi 0,8 cm terdapat 2.500 berkas rekam medis. Jumlah daya tampung satu rak terdapat 5 subrak, yaitu dengan 12.500 berkas rekam medis. Untuk kebutuhan rekam medis 5 tahun mendatang itu ada 85.680 dibagi jumlah daya tampung berkas sebanyak 12.500 sehingga dari hasil perhitungan terdapat 7 rak untuk penambahan rak yang awalnya 13 rak menjadi 20 rak. Kemudian dihitung luasnya yaitu 20 rak dikali 0,6 luas rak sama dengan 12 meter persegi. Kemudian diberi space ruangan 35%, hasilnya yaitu 16 meter persegi. Kemudian perhitungan luas pendaftaran rawat jalan yang terdiri dari kursi pegawai dengan panjang 0,5 dikali lebar 0,5 sejumlah 3 buah dengan luas 0,75 meter persegi. Kemudian kursi pasien dengan panjang 0,47 meter dikali 0,45 meter sebanyak 3 dengan jumlah luas 0,6345 meter persegi. Kemudian terdapat meja dengan lebar 1,4 meter dikali 0,58 meter sebanyak 3 dengan jumlah 2,436 meter persegi. Kemudian filling kabinet dengan panjang 0,45 meter dikali 0,66 meter sebanyak 2 buah dengan jumlah total 0,594 meter persegi.
Kemudian setelah dihitung luasnya yaitu 4,4145 dibulatkan menjadi 4 meter persegi. Kemudian pada ruang pendaftaran rawat jalan diberi space ruangan 60%, jadi jumlah luas totalnya yaitu 6 meter persegi. Selanjutnya, perhitungan pendaftaran IGD. Kursi pegawai dengan panjang 0,5 kali lebar 0,5 dikali 2 buah kursi dengan hasil dengan luas 0,5 meter persegi. Filing kabinet panjang 0,45 dikali lebar 0,66 dikali 2 buah filing kabinet dan luas 0,297 meter persegi. Selanjutnya meja dengan panjang 2 kali 2 kali 0,8 dengan luas 1,76 meter persegi. Selanjutnya total luas dijumlah ketemu 2,557 meter persegi. Untuk ruang pendaftaran Ranak atau IGD diberi space ruang 60% dengan hasil 4 meter persegi. Selanjutnya, perhitungan unit kerja rekam medis. Meja staf dengan panjang 1,4 kali lebar 0,75 dikali 5 meja ketemu luas 5,25 meter persegi. Meja kepala RM dengan panjang 1,5, lebar 0,5 dengan luas 1,2 meter persegi. Kursi staf panjang 0,5, lebar 0,5 dikali 5 kursi dengan luas 1,25 meter persegi. Kursi kepala RM panjang 0,63 dikali 0,6 dengan hasil luas 0,378 meter persegi. Lemari panjang 0,8 kali lebar 0,6 dengan luas 0,48 meter persegi. Lemari arsip panjang 1,4 dikali lebar 0,62 dikali 2 lemari arsip dengan luas 1,736 meter persegi. Kabinet dengan panjang 0,5 dikali lebar 0,75 dikali 2 kabinet dengan luas 0,75 meter persegi. Sofa panjang 1,52 dikali 1,6 dengan luas 2,432 meter persegi. Selanjutnya luas semua dijumlah ketemu hasil keseluruhan 13,476 meter persegi. Ruang UKRM diberi space ruang 65% dengan luas 22,23 meter persegi. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan dari desain. Di sini yang pertama itu ruang penyimpanan rekam medis terletak di belakang pendaftaran rawat jalan. Ruang rekam medis ini luasnya 16 meter persegi. Kemudian ada 20 rak. Setiap raknya terdapat 5 subrak. Kemudian kami menggunakan sistem penyimpanan sentralisasi, yaitu rekam medis rawat jalan, rawat inap, dan IGD itu disimpan dalam satu tempat. Kemudian kami menggunakan perhitungan space-nya 35%, sehingga luas seluruh ruangan filing ini 16 meter persegi. Ini. Kemudian yang kedua, ada ruang pendaftaran rawat jalan
Di sini terdapat 3 kursi petugas, kursi movable, kemudian ada 2 filing cabinet, dan terdapat 3 printer dan 3 komputer, serta terdapat 3 kursi pasien. Untuk luas pendaftaran rawat jalan ini yaitu 6 meter persegi dengan menggunakan space 60%. Kemudian, maaf ini suaranya mengedip. Suaranya siapa nih? Lanjut aja Mbak Putri. Kemudian untuk ruang pendaftaran rawat inap atau IGD itu terletak di sebelah ruang filing. Terdapat 2 kursi petugas, 1 komputer dan 1 printer, kemudian ada 1 filing kabinet, dan 2 kursi pasien. Luas dari pendaftaran rawat inap atau IGD ini yaitu 4 meter persegi dengan space kelonggaran 60%. Kemudian terdapat ruang kerja reka medis. Pertama ini ada ruang kepala unit kerja reka medis dan ruang staf reka medis. Di sini terdapat 1 kursi, 1 meja, 1 lemari dan kursi tamu atau sofa. Kemudian untuk di bagian stafnya itu ada 5 staf, 2 coding, 1 statistik, 1 SKM dan 1 assembling. Kemudian ditambah 2 filing kabinet, kemudian ada 2 lemari arsip, dan di sini ditambahkan jendela untuk sirkulasi udara dan cahayanya. Kemudian ini ruang tunggunya dan ini tampak depan rumah sakit. Ini tampak atasnya. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Tasya. Untuk kesimpulannya, penataan ruang penyimpanan rekam medis, ruang pendaftaran, dan ruang kerja unit rekam medis di RS Unjaya perlu diperhatikan secara serius untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan rekam medis. Penting juga untuk menentukan space ruangan untuk memberikan ruang yang cukup bagi pergerakan staf dan pasien, sehingga mereka dapat bergerak dengan leluasa tanpa mengganggu alur kerja, menyediakan ruang yang cukup untuk menghindari benturan atau terjatuh, terutama ketika staf mengambil atau menyimpan rekam medis. Memastikan staf dapat bekerja dengan postur tubuh yang ergonomis untuk mengurangi resiko gangguan muskuloskeletal. Next. Untuk saran yang pertama, perlu diupayakan penataan yang lebih ergonomis di seluruh ruang, termasuk penempatan perabotan yang sesuai dengan dimensi tubuh pengguna untuk mengurangi resiko cedera dan meningkatkan kenyamanan kerja. Yang kedua, memberikan pelatihan secara berkala kepada staf mengenai teknik pengelolaan rekam medis yang efisien dan ergonomi kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan. Yang ketiga, menyediakan fasilitas tambahan seperti pencahayaan yang memadai, ventilasi yang baik, dan perabotan yang ergonomis untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja staf. Sekian presentasi yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.